Kita dari Kebun Kumara, saya Sandra, ini Dira. Kita sekarang ada di lokasi Pulau Situ Gintung 3, terletak di Ciputat. Sebenarnya tempat ini agak unik ya, karena nggak terlalu jauh dari kota. Kalau kita nyampe ke sini tuh, kita bisa udaranya sejuk banget. Kalau sampai ke sini kita masih bisa dengar, kalau kita agak hening, kita bisa dengar suara burung. Ya kan, ada suara angin, udaranya masih enak. Kalau kita ngelihat sekeliling, sebenarnya nanti bisa dilihat kita nih di tengah-tengah waduk Situ Gintung. Kita kan mulai bisa ngelacak sejarah di sini tuh dari tahun kalau nggak salah 1950-an. Waktu keluarga Bapak Sun Haji, jadi tanah ini milik yayasan. Keluarga Bapak Sun Haji, area ini sempat terbengkalai lama. Nggak diurus jadi apa-apa, akhirnya jadi tempat buang sampah. Salah satunya ya, itu kan nanti bisa dilihat di situ masih ada tumpukan-tumpukan sampah. Adalah tempat pembuangan sampah lokasi ini. Sampahnya itu berasal dari, salah satunya adalah pengunjung tentunya. Pengunjung, baik pengunjung harian yang datang buat piknik atau dia cuma lihat-lihat aja, dia buang sampah ke sini, atau peserta atau tamu dari tenan-tenan yang ada di sini. Jadi di dalam sini tuh banyak tenannya, ada saung, ada restoran, ada tempat belajar membatik, tempat outbound dan lain-lain. Dan biasa tuh kalau datang tuh bisa ratusan anak pramuka lah atau anak-anak dari sekolah-sekolah datang kan banyak sekali ya. Mereka akhirnya ya ketika ada orang ada sampah ya, karena ada makan dan segala macam. Sama petugas kebersihannya semua sampah itu dikumpulkan ke satu titik, yaitu di sini. Ini salah satu isu terbesar sih di tempat ini. Sebulan kan di sini pengunjungnya kalau lagi rame bisa 10.000. Kalau kita jadi kenapa kita, salah satu alasan kenapa kita hadir di sini adalah salah satunya untuk menyelesaikan tentunya masalah yang ada di sini, untuk merawat alamnya. Nah, masalah pertama yang kita lihat, tantangan pertama yang kita lihat adalah sampah, jelas. Itu kenapa pas kita sampai sini kita langsung bikin rumah kompos. Jadi kita mengajak kalau emang sampah bisa dipilahin, setidaknya yang organik kita bisa rubah dia jadi manfaat. Istrimu keluar ya? Sampah, makananmu organik. Saatnya makan.
Kita ada di rumah kompos. Rumah kompos kita ini adalah tempat kita mengelola, menyulap, sebenarnya hebat banget. Alam membantu kita menyulap semua buangan organik dari tempat ini, masukin sini, dan itu kita rubah menjadi pupuk kompos. Jadi detailnya kita bikin sistem, kita belajar sih dari Bumi Langit waktu itu di Mogiri tentang rumah kompos yang mengintegrasi ayam bersama rumah kompos. Jadi ada ayamnya dan dia membantu kita untuk merubah si sampah organik kita menjadi pupuk kompos. Ini yang abu-abu namanya F. Baru yang KT itu yang agak coklat-coklat namanya gerhana. Ini KT yang putih, kita sebutnya yang paling ganjen karena dia selalu suka banget mandi. Kerjaannya cuma mandi pasir aja. Namanya bumi. Ya ada bumi, ada gerhana, 2 KT. Terus yang 2 ini ayam kampung namanya matahari, jadi mata yang coklat, hari yang putih, matahari. Terus jantan kita salah satunya namanya siang, karena dia datang di siang hari dibawain sama teman kita dari Parung. Ini tempat kita buat kita menggunakan bahan-bahan daur ulang, maksudnya bahan-bahan yang tadinya udah terbuang ya. Jadi beberapa dari ember-ember cat, bekas cat kita jadikan rumah untuk ayam mengeram telurnya. Itu salah satu ayam kita di dalam. Kayaknya lagi bertelur atau lagi mengeram. Oke ini. Ini ada asapnya. Nah, kalau ada asap itu adalah tanda-tanda bahwa komposnya sedang diurai oleh bakteri. Nih. Kalau kedinginan masuk situ bisa. Tuh, panas, ada asap. Karena bakteri itu dia suka tempat-tempat yang panas justru. Suhu segini nih, bakterinya lagi bekerja banget. Nah, biasa ayamnya langsung datang karena dia makanin semualah mikroorganisme yang dia lihat, baik itu belatung, cacing, rayap, semut. Saya merasa lebih peka itu setelah saya waktu itu sebenarnya perjalanan pribadi sih, saya lagi nyari aja sebenarnya saya pengen ngapain sih gitu. Itu kan saya sempat kerja kantoran juga, saya sempat kerja di beberapa yayasan juga. Dan pas lagi mencari itu, saya ketemu banyak sekali teman yang membawa saya ke orang-orang yang bisa membuat membukakan mata untuk melihat nggak keluar tapi ke diri sendiri, ke kebiasaan-kebiasaan kita. Dan akhirnya ya ujung-ujungnya kita belajar soal alam, soal manusia, dan salah satunya tentunya kebiasaan pribadi kita untuk membuang sampah. Jadi sekarang saya ngeliatnya kalau sampah tuh emang kita harus lebih bertanggung jawab sih, karena kalau di kota itu saya ngerasa kalau dari kecil kita diajarin untuk membeli, ya kan. Tapi setelah itu tuh nggak pernah diajarin nanti dibuangnya seperti apa, ngerawatnya gimana, nanti kalau dibuang tuh larinya kemana, jadi itu kayak terputus. Iya, cuma ke tempat sampah kita nggak tahu habis itu dia berakhir di mana, bisa berakhir di laut, bisa berakhir di udara, bisa berakhir di Bantar Gebang atau dimanapun itu ya. Kayaknya itu terputus, saya baru menyadari, mungkin orang lain menyadari lebih cepat ya, kalau buat saya pribadi mungkin ignorant juga ya. Baru menyadari itu di akhir-akhir ini. Dan setiap kali kita ngelakuin pelatihan di Kebun Kumara, baik sama anak SMP atau SD atau bukan SMA, dan saya juga ngeliatnya serupa tak sama ya, mereka juga nggak ngeh gitu. Kayak nggak dibiasain aja untuk melihat sampah sebagai sesuatu yang emang tanggung jawab kita untuk bisa lebih bijak aja dalam menyampah gitu. Perilaku dan etika kita ke alam, terutama di kota itu kurang ditanamkan dari kecil. Saya pikir banyak orang kita diajarin, bagus sih kita diajarin untuk buang sampah pada tempatnya. Tapi ada kekeliruan ketika buang sampah pada tempatnya itu selesai di situ. Karena emang kita buang sampah pada tempatnya, kita buang sampah di tempat sampah. Tapi kita nggak ngeh gitu sampah itu akan lari kemana. Dan ternyata sampah tuh banyak banget jenisnya, dan kita menyampah tuh banyak banget. Setiap manusia tuh menyampah setiap hari 2 kilogram nggak salah. Dan setengah dari itu adalah sampah-sampah yang sebenarnya bisa dirubah jadi pupuk. Tapi ketika itu disatukan dengan sampah plastik kan itu kan jadi gas aja, jadi akan jadi polusi juga. Saya rasa penting banget sih ngolah sampah, kayak itu dasar deh, karena perilaku manusia kan selalu menyampah ya Mas. Tapi ya untuk kita bisa belajar mengelola tuh menurut saya berkah sih, saya bisa dapat ilmu itu. Dan kalau bisa Kebun Kumara tuh jadi tempat di mana kita bisa berbagi ilmu itu ke banyak orang, terutama anak-anak kecil.
kita taruh di tanah yang lagi kita gemburkan. Tumpahin aja deh. Udah. Set. Adalah kompos seperti ini yang sudah terayak, yang lebih halus. Tapi kita dapat ini, dan ini tuh tinggi sekali nitrogennya. Dan biasanya hal-hal yang tinggi nitrogen juga tinggi kalsium, juga tinggi magnesium, itu semua penting untuk pertumbuhan daun baru, pertumbuhan kekuatan batang pohon dan lain-lain. Dan yang aku paling seneng kalau baca-baca adalah dalam 1 sendok teh kompos itu ada miliaran MEEM, efektif mikroorganisme itu. Miliaran dalam 1 sendok teh, artinya kan dalam segini banyak banget ya. Walaupun nggak kelihatan. Kalau kompos itu tuh menurut saya perjalanan spiritual dari sebuah bahan organik. Karena dia sebuah bahan organik yang tanda kutipnya mati atau terbuang, ini dia jadi sumber kehidupan. Ya kan? Jadi itu kayak spiritual journey sih, menurut saya bagus banget. Meditatif sekali kan kalau kita bersama alam, kan dia bisa merubah sesuatu. Karena alam kan nggak pernah menghasilkan sampah ya. Dia sempurna dengan menjadi alam itu sendiri. Jadi dia bisa merubah sesuatu yang tadinya buat kita tuh sampah, dia bisa menjadikan itu keajaiban baru buat sumber kehidupan lagi. Oh iya. Jadi ini sampah-sampah plastik yang kita udah kumpulin. Jadi kita emang di sini udah misahin antara sampah organik dan non organik. Nah, yang non organik, sampah-sampah yang bersih itu kita simpan. Terus biasanya udah kita potong kecil-kecil kayak gini. Ada yang dari kresek, ada yang kemasan sasetan, ada yang macam-macam. Kita kumpulin, habis itu nanti kita pakai. Nah, jadi ini kan EcoBricks. Jadi kita biasanya pakai 1 botol kosong, bagian bawahnya itu kita isi sama 1 warna, karena nanti ini yang bakal kelihatan. Nah, jadi bawahnya 1 warna, terus sisanya baru kita isi sampah plastik apapun, gitu. Nah, biasanya sampah plastik yang dimasukin itu yang nggak ada nilainya, jadi kayak misalnya kresek kan emang ada beberapa sampah plastik yang nggak bisa didaur ulang karena kan kalau dikumpulin dan dijual itu tidak ada harganya. Nah, itu yang kita pakai. Jadi kayak bungkus permen, habis itu sasetan, kresekan gitu-gitu. Styrofoam juga kadang-kadang kita masukin juga. Gitu. Jadi habis kita masukin terus padatinnya pakai stick. Kalau kita pakai stick bambu. Sebenarnya kalau aku jadinya sehari-hari sekarang benar-benar sebisa mungkin menghindari penggunaan plastik. Nah, jadi solusi sih sebenarnya menurut aku solusi terbaiknya adalah nggak pakai plastik kalau bisa. Cuman kan emang ada beberapa keadaan misalnya yang emang terpaksa pakai plastik. Ya untuk sampah-sampah seperti itu ya di EcoBrickin gitu. Cuman menurut aku sih solusi pertamanya jangan pakai. Kalau udah dipadatin nanti antar sesama EcoBrick yang udah jadi kita tempel-tempel. Jadi kita lem pakai lem kaca biasanya antar lem silikon gitu. Antar sesama EcoBrick kita lem, terus jadinya kayak gini. Dan yang akan kita kembangkan nih
Areanya segini, ini sekitar 1 hektar kalau dihitung. Yang pertama kita bikin adalah pabrik kompos, karena masalah pertama itu sampah dan kita pengen memecahkan masalah sampah itu dengan bekerja sama dengan ayam untuk organik sisa-sisa makanan dan segala macam. Dan di sini ada herb keyhole medicinal garden, ini akan kita menanamkan tanaman-tanaman buat obat gitu. Dan di sini akan ada rumah pembibitan untuk membibitkan biji-biji yang sebelum ditanam ke dalam bedeng-bedeng sekitar. Dan di sini akan ada kolam. Kolam ini akan berbasis, jadi tanaman-tanaman berbasis berbasis air ini akan tanam di sini, dan akan ada rencananya akan ada ikan dan bebek juga. Gitu. Dan ini di sini rumah Kumara, ini adalah proyek utama kita untuk saat ini. Dan di sekitarnya akan ada bedeng-bedeng tanaman sayur dan tanaman-tanaman. Dan ke belakang sini akan ada hutan pangan yang sekitar 4.000 meter. 4.000 meter ini sebenarnya tujuannya untuk hutan di mana pangan-pangan dari masyarakat sekitar itu ya udah akhirnya makannya dari sini, dari hutan pangan di sini. Ke 9 bulan 10 ya, akhir tahun ini itu semoga ini udah ada dan ini bakal jadi hub untuk kita berkumpul. Jadi salah satu pelatihan yang kita adakan di Kebun Kumara adalah KOP. KOP itu bahasa Inggris kuno artinya gumpalan. Salah satu bahan bangunan ramah lingkungan yang digunakan udah berabad-abad dari seluruh dunia ya, dari orang-orang Native Americans, orang-orang adatnya Amerika, orang-orang di Yemen, di Saudi Arabia, di Inggris, termasuk di Indonesia. Jadi itu adalah pencampuran antara tanah liat, teret, pasir, dan nanti kita campur dengan jerami. Jadi sebenarnya budaya bahan ramah lingkungan ini juga udah kental di Nusantara. Nah itu kenapa kita jadiin salah satu pelatihan kita, biar mengenal juga kalau kita bisa belajar dengan alam, berguru pada alam untuk tidak hanya pangan tapi papan. Tapi yang sekarang kita sering adain pelatihan itu untuk bikin bangku atau pot, kita bikin dari KOP ini. Nah semua bahan-bahan ini tuh kayak tanah liat kita dapat dari sini. Kita ambil dari tanah urukan di belakang yang sudah kita rendam dan haluskan, jadi dia harusnya sih semakin halus semakin bagus. Jadi Alia akan menunjukkan, biasanya kalau ke pelatihan kita bikin perbandingan 3:1, 3 pasir dibanding perbandingannya 1 tanah liat. Ini pakai kaki biar dia lebih cepat hancur dan cepat halus. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kalau sudah rata seperti sekarang, tanah liat dan pasirnya kita campur jerami. Kenapa kita campur jerami? Jadi fungsi jerami adalah untuk sebagai pelekat. Jadi kuat ketika digunakan untuk membuat atau membangun sebuah struktur. Jadi nggak gampang retak. Kalau diretak dia direkat oleh si jeraminya. Nah biasanya kalau sudah tercampur, kita membuat si gumpalan KOP itu, si gumpalan yang disebut KOP. Kita buat dia jadi gumpalan seperti ini. Dan kenapa dibuat seperti ini? Sebenarnya untuk memudahkan dibawa-bawa. Kita kan bikinnya di sini, nanti misalnya kita mau bikin bangku di mana, kita tinggal bawa gumpalan-gumpalan bulat-bulat gini. Dan nanti pas kita makainya, pas kita aplikasikan dia ke strukturnya juga akan lebih mudah kalau dia berbentuk bulat. Kalau di kota kita kan dididiknya suatu hari nanti kamu harus jadi orang sukses dan kamu bisa memenuhi kebutuhan hidup kamu. Dengan kata lain bisa menghasilkan uang, jadi uang itu bisa membeli semua kebutuhan sandang pangan papan.
Tapi kita nggak pernah diajarin gimana sih cara bisa menghasilkan sandang pangan papan sendiri. Gimana kita mandiri pangan, mandiri pakaian, mandiri rumah, mandiri kemampuan itu. Nah itu kan nggak diajarin. Diajarinnya cara ngebangunnya, jadi arsiteknya, ya kan, jadi insinyurnya atau jadi ya udah. Kalau itu sebenarnya kan lucu ya. Jadi uang itu kita sebagai substitusi untuk kemampuan kita, iya untuk skill ya, untuk kemampuan kita untuk melakukannya sendiri. Ya udah, jadi kayak kita menyadari itu. Dan kita juga realistis sih, maksudnya kita juga kebutuhan kita juga nggak kita bangun sendiri, maksudnya rumah orang tua aku lah, rumah ya kan, kita semua makanan kita juga belum kita tanam sendiri. Dan itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai lupa aja jati diri itu. Jadi jangan diremehkan juga ilmu-ilmu membaca alam, ilmu-ilmu berguru pada alam, itu ilmu-ilmu paling kuat yang paling mendekatkan manusia sama mungkin jati diri dia yang sebenarnya. Jadi ini contoh dari kop bench, tempat duduk sebenarnya, ataupun pot besar dari kop yang sudah selesai. Kita mencoba sih, dan kayaknya kita masih harus banyak belajar karena yang kita bikin komposisinya masih belum pas, jadi masih banyak retak. Kalau ini pot sebenarnya, jadi ini tanaman-tanaman yang kita tanam. Ini ada beberapa tanaman herbs atau apa rempah-rempah, nih ada rosemary, ini kacang pinto buat dia tuh nangkep nitrogen dari udara, ngasih nitrogen ke tanahnya, jadi kita harus tanam dia untuk menjaga kesuburan. Ini basil, wangi banget. Penting di kebun punya ini aloe vera, lidah buaya. Kenapa? Karena kita selalu kena matahari dan sering banget kebakar mukanya. Jadi kalau mukanya kebakar, kita tinggal petek satu, habis itu langsung taruh di muka. Gitu. Jadi deh kop bench kita.